Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Jadi, apa yang ingin kamu ungkapkan? Su Yang bertanya. Hi Guang mengertakkan gigi, warna sengit melintas di matanya, tetapi menghilang dengan cepat. Jadi, tolong jangan paksa aku. Su Yang mencibir, tangannya tiba-tiba terangkat tinggi, dan kemudian dengan cepat turun. Dengan satu tamparan itu mengenai pipi Hi Guang dengan kuat. Hi Guangyi membelai tempat di mana dia dipukuli di wajahnya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kamu. Hi Guang menunjuk ke arah Su Yang, mulutnya gemetar, seolah mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sepanjang waktu. Penampilan itu berangsur-angsur berubah dari luar biasa menjadi panik. Su Yang tersenyum tipis, dan berkata, jangan biarkan aku, apalagi yang ada di belakangku, kamu bisa membicarakannya. Hi Guang menyentuh pipi bengkak itu, lalu dengan cepat mundur ke belakang. Orang ini luar biasa. Jangan jadi musuh. Cepat masuk ke gerbang dan minta leluhur keluar. Orang-orang yang masih menonton di luar, apakah itu periode Yuan Ying atau periode pembangunan yayasan, semuanya mundur dan memasuki gerbang gunung satu demi satu. Om. Pada saat ini, suara rendah datang, dan kabut hitam samar menyelimuti langit di atas sekte awan iblis. Su Yang melirik samar, lalu mengabaikannya. Tapi Xie kembali ke formasi gunung penjaga Yuan. Agak menarik, sayang, ini hanya versi yang tidak lengkap. Su Yang melangkah keluar, berkeliaran di luar formasi, tangannya terus menyala di kehampaan. Orang-orang dalam formasi semua memandang Su Yang tercengang dan banyak bicara, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su Yang. Namun, ketika Su Yang mengklik tangan demi tangan, seluruh formasi mulai bergetar, dan akhirnya, dengan keras, formasi ini benar-benar hancur seperti gelembung. Su Yang melangkah keluar, memasuki sekte awan iblis, dan mendatangi sekelompok orang yang tercengang. Bagaimana kabarmu? Su Yang tertawa. Energi spiritual yang melonjak di tubuhnya seperti gelombang laut, terbang di seluruh langit, putih dan menyilaukan. Ledakan. Tiba-tiba, banyak murid sekte awan iblis dibombardir oleh energi spiritual Su Yang, dan bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka langsung berubah menjadi abu. Beberapa tetua di panggung Yuan Ying ingin menghentikan Su Yang, tetapi ketika dia mendekati Su Yang sekarang, dia kewalahan oleh aura Su Yang yang melonjak. Su Yang ada di Unzong, seolah-olah tidak memasuki alam siapapun. Di seluruh sekte awan iblis, orang-orang benar-benar dapat menahan gerakan Su Yang. Di antara sekte awan iblis, seseorang berlutut di tanah dan berseru dengan ekspresi sedih, murid itu memohon kepada leluhur untuk meninggalkan celah. Jika tidak, hari ini aku, sekte awan iblis, akan kosong, aku takut aku akan melakukannya. Mati. Saat suara kesedihan dan kemarahan turun, sebuah sosok dengan cepat muncul. Sosok ini memiliki basis budidaya almarhum Yuan Ying. Mengenakan jubah putih, dia terlihat sangat tua, dan seluruh tubuhnya seolah-olah tidak ada daging, hanya sepasang kulit keriput yang tergantung di rak tulang. Meski begitu, tapi orang ini tidak terlihat apatis, tapi memberi rasa semangat. Ada apa? Orang tua itu bertanya pada Hi Guang, yang sedang berlutut di tanah. Tuan yang berdaulat, ada gangguan di luar, dan muridnya tidak kompeten, tidak mampu menaklukkan tuannya dan meminta majikannya untuk mengambil tindakan. Hi Guang menangis dengan gembira. Seseorang membuat masalah? Bahkan kamu tidak bisa menundukkannya. Fang Yin sedikit terkejut. Sebuah sinar kesadaran menyapu keluar, dan kemudian berkata, begitu, ikutlah denganku. Saat suara itu jatuh, Fang Yin menghilang di tempatnya. Saat ini, Su Yang sedang membunuhnya. Tiba-tiba, ada riak di ruang di depannya. Kemudian, seorang lelaki tua berjalan keluar dari ruang itu seolah-olah mengelupas. Bagaimana kalau berhenti sekarang? Kata Fang Yin. Sepasang mata jahat melihat sekeliling, dan melihat bahwa murid iblis Yunzong menderita banyak korban. Untungnya, mereka yang meninggal adalah murid biasa, andalan sekte awan iblis, tidak ada yang serius tentang itu. Meskipun dia sangat marah sekarang, karena dia tidak tahu kekuatan Su Yang dan tidak menyebabkan pukulan besar pada sekte awan iblis, Fang Yin masih memilih untuk melupakannya. Su Yang menghentikan tangannya, melihat orang di depannya, dan tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda Master Sekte dari Demon Cloud? Jika tidak, panggil dia.
Jika demikian, mari kita bicara. Fang Yin berkata, akulah yang berdaulat, apa yang salah? Apakah ada teman kecil yang ingin memberitahuku? Su Yang mencibir, sekarang aku memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menyerahkan banjir gila langit iblis kepadaku, aku bisa menahanmu, dan nasibmu. Item kedua, hehe, adalah kamu tidak bisa memikirkannya, menolak permintaan pertamaku, dan kemudian aku akan membunuh semua orang di Demon Cloud Sect kamu, bagaimana dengan itu, yang mana yang kamu pilih? Setelah Su Yang selesai berbicara, dia memeluk lengannya dan menatap Fang Yin dengan penuh minat. Ekspresi Fang Yin langsung berubah ketika dia mendengar naga banjir gila langit iblis. Bagaimana kamu tahu? Fang Yin berkata dengan tidak yakin. Hehe, jika kamu ingin orang mengetahuinya, kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimana aku mengetahuinya, itu tidak masalah sama sekali, mari kita pikirkan dua jalur yang kuberikan padamu di atas mana yang kamu pilih. Su Yang kata dengan ringan. Kulit Fang Yin berubah, dan tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, dia mencibir. Bahkan jika aku memberimu banjir gila langit iblis, binatang buas ini memiliki setengah kekuatan alam gua langit. Apa menurutmu kau bisa mengendalikannya? Fang Yin tersenyum penuh kemenangan, sebenarnya dia tidak bisa mengendalikan pintu gila-gila langit iblis, tapi dia punya teknik rahasia yang bisa menekan kekuatan pintu gila-gila langit iblis di lingkungan tertentu. Namun demikian, dia terluka. Dapat dilihat kengerian banjir gila langit ajaib itu. Itu urusanku apakah aku bisa menghentikan naga banjir gila langit iblis. Sekarang, kamu masih berpikir tentang jalan yang kuberikan padamu, yang mana yang kamu pilih. Ekspresi Fang Yin berubah, dia benar-benar tidak bisa melihat kekuatan Su Yang, dan hati nuraninya bersalah. Selama penjelajahannya, kultivasi Su Yang adalah periode pelatihan Qi. Namun, dia bukan orang bodoh, bahkan jika otaknya tumbuh sampai jari kakinya, dia juga tahu bahwa Su Yang tidak dalam masa pelatihan Qi, ini hanya penyamaran dari Su Yang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Su Yang yang sebenarnya. Karena itu, dia depresi sekarang. Tiba-tiba, dia mencibir, dan berkata, karena kamu berkata begitu, maka aku akan melihat bagaimana kamu bisa menaklukkan binatang buas itu. Aku meletakkan naga banjir gila langit iblis di lembah gunung belakang, dan aku akan mengajakmu melihatnya. Kata Fang Yin, mencibir dalam hatinya. Naga banjir gila langit iblis bukanlah hal yang baik. Dia tidak mengetahui kekuatan Su Yang sekarang, jadi dia tidak berani melakukannya. Lebih baik biarkan naga banjir gila langit iblis menguji. Senyuman muncul di wajah Su Yang dan berkata, sepertinya kamu telah memilih cara pertama. Oke, maka kamu bisa mengajakku melihatnya. Fang Yin memimpin jalan, dan setelah melewati beberapa gunung besar, dia akhirnya sampai ke jurang yang dalam.